Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan sharing Dharma dengan tema seni menghadapi kehidupan. Tentunya dalam kita mengarungi kehidupan dari kita kecil sampai usia kita sekarang ini, kita pasti akan mengalami yang namanya suka maupun duka. Lalu bagaimana cara kita menghadapi kondisi tersebut? Pada malam hari ini, kita mengundang seorang narasumber yang begitu luar biasa untuk membahas mengenai tema tersebut ya, seni menghadapi kehidupan ini. Baik, kita akan bersama-sama membacakan profil dari narasumber kita malam hari ini. Nama beliau adalah Bambang Handoyo, Sarjana Teknik, dengan nama Diksa Sakya Wirya Tadiso. Pendidikan S1 Teknik Sipil, Universitas Parahyangan Bandung. Pengalaman organisasi beliau cukup banyak ya. Ketua PMV Sakyawanaram tahun 1998, Pembina Muda-Mudi dan Gelanggang Anak Buddhis Indonesia Wihara Sakyawanaram 2000 sampai 2015, Ketua Panitia Perayaan Ulang Tahun Wihara Sakyawanaram tahun 2000, Ketua Panitia Peletakan Abu Jenazah Mendiang Mahabiksu Asin Jinarakita di Wihara Sakyawanaram tahun 2002, Ketua Divisi Acara Sejuta Pelita Sejuta Harapan di Candi Borobudur tahun 2005, Ketua Panitia Diskusi Dharma dan Ceramah Rohani tahun 2006, Ketua Panitia Perayaan Imlek 2019 di Wihara Sakyawanaram, Ketua Panitia Peringatan Wafatnya Mendiang Mahabiksu Asin Jinarakita tahun 2017, Ketua Persamuan Umat Buddha Wihara Sakyawanaram tahun 2016 sampai sekarang, Ketua Lembaga Kepanditaan Majelis Budayana Indonesia Kabupaten Cianjur 2020 sampai sekarang, Ketua Lembaga Kepanditaan Majelis Budayana Indonesia Provinsi Jawa Barat 2019 sampai sekarang, kemudian profesi beliau 2005 sampai 2006 menjadi Quality Control Grand Indonesia Project Jakarta, kemudian 2007 sampai 2008 Quality Control Plaza Indonesia Project Jakarta, 2009 sampai 2011 Construction Manager Kalibata City Project Jakarta, 2012 sampai 2016 Construction Manager Basura City Project Jakarta, 2017 sampai 2019 Project Manager Sedayu City at Kelapa Gading Jakarta, dan saat ini 2020 sampai sekarang Project Koordinator South City Project Jakarta. Begitu luar biasa ya Romo kita yang satu ini. Kita sapa dulu Romo Bambang. Apa kabar Romo? Ya, baik. Terima kasih Romo David. Ya, pengalamannya begitu luar biasa ya Romo ya. Jadi untuk Ya, Bapak Ibu sekalian harus banyak belajar. Bapak Ibu sekalian yang ingin bangun rumah gitu bisa menghubungi Romo Bambang ya. Ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, kami persilahkan kepada Romo Bambang untuk menjelaskan sharing Dharma malam hari ini. Kami persilahkan Romo. Ya, terima kasih kepada Romo David Kurniawan yang begitu energik ya, Romo yang begitu energik. Yang saya muliakan, para sangga yang mulia, yang saya hormati para Romo Pandita, Ibu Pandita, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian dan seluruh sahabat-sahabat dalam Dhamma. Pada kesempatannya berbahagia ini saya akan mengangkat tema yaitu seni menghadapi kehidupan. Ya. Nah, sebelumnya marilah kita melakukan puja. Terpujilah Sakyamuni Buddha, dalam perlindungan Buddha, Dhamma dan Sangha kami dapat melatih kesadaran penuh dan mengendalikan 3 pintu karma, pikiran tetap positif di berbagai kondisi yang ada, sehingga ucapan maupun perbuatan terkondisi baik. Semoga kita semua dapat mengatasi kebencian, keserakahan, kebodohan, kesombongan, keraguan-raguan, sehingga benih kebudayaan yang ada dalam diri kita semua berkembang hingga indah dan bersinar. Ya, kita buka slide pertama yaitu seni menghadapi kehidupan. Nah, kita mulai
saya akan bagi menjadi 6 poin. Ya. Seni menghadapi kehidupan ini adalah supaya kita dharma yang diajarkan oleh Guru Agung Buddha membuat kita kuat dan terampil dalam mengarungi kehidupan ini. Nah, seni menghadapi kehidupan menjadi bekal kita menghasilkan karya yang terbaik untuk membuat kehidupan senantiasa berbahagia. Ya, tidak semua proses kehidupan indah, namun dengan mengenal Dharma dan berlatih, ya kita semua dapat selalu melihat dari sisi kebaikannya. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini ada 6 poin yang akan kita bahas pada malam hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya, untuk keluarga, dan kita semua. Yang pertama, nanti kita akan definisikan apa itu seni menghadapi kehidupan. Yang kedua adalah kenyataan-kenyataan hidup, konsekuensi-konsekuensi hidup yang harus kita terima. Ya, nanti kita akan contohkan yang dialami oleh Pangeran Siddhartha sebelum menjadi Buddha. Kemudian yang ketiga adalah apa yang Buddha ajarkan, ya, apa yang Buddha ajarkan kepada kita semua, kemudian apa yang Buddha membekali kita apa saja untuk mengarungi kehidupan ini, ya, supaya di setiap momen kehidupan, walaupun pahit sekalipun, ya, walaupun sedih sekalipun, sulit sekalipun, kita tetap berbahagia dan bersyukur, ya. Kemudian poin nomor 4, kita akan bahas dalam diri kita ada 2 sisi berbeda. Ada sisi baik dan sisi kurang baik, mana yang harus kita kembangkan. Dan terakhir, kita akan berikan contoh-contoh kasus seni menghadapi kehidupan sampai pada bagaimana Bante Asin mencontohkan tentang kesederhanaan dan persatuan umat dalam penerapan seni menghadapi kehidupan. Ya, kita mulai poin nomor pertama, yaitu definisi, ya, definisi menghadapi kehidupan. Nah, seni adalah suatu upaya, ya, seni adalah suatu upaya menghasilkan karya terbaik dalam kehidupan. Ya, kita ulangin, seni adalah upaya menghasilkan karya terbaik dalam kehidupan ini, ya. Nah, kehidupan yang bagaimana? Kehidupan yang berbahagia. Kebahagiaan yang seperti apa? Kebahagiaan adalah suatu keadaan batin yang dapat diperoleh dalam pengembangan pikiran kita, ya. Nah, semoga nanti kita setelah tadi kita puja bakti bersama, kemudian sharing dharma hari ini, ya, semoga kita memiliki cita-cita, kemudian memiliki rencana menghasilkan karya yang terbaik di sisa umur kita, ya, mimpi-mimpi untuk menghasilkan karya yang terbaik dalam sisa hidup kita. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri, untuk orang-orang yang kita cintai, untuk orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, dan semua makhluk. Ya, hidup ini akan terasa ringan, ya, akan terasa ringan dan senantiasa berbahagia setiap saat untuk orang-orang yang mau belajar, berlatih, dan praktek dharma yang diajarkan Buddha. Ya, yang diajarkan oleh Buddha. Kemudian saya akan buka dengan Cata Manawaka Vimanagata. Yo wadatang pawaroma mujesu Sakyamuni Bhagawaka Takicho Paragato Balawirya Sambagi Tang Sugatang Saranatang Upemi. Semoga ini menjadi perenungan buat kita, bahwa kita memiliki karma yang baik, karma yang cukup untuk berlindung kepada Buddha. Ya. Artinya seperti ini, pengembara yang paling baik, Sakyamuni Sang Bagawa yang telah melaksanakan tugasnya, yang telah pergi ke Nibbana, yang memiliki kekuatan dan semangat kepada Sugata, aku datang berlindung.
ya. Nah, perlindungan ini dan tekad berlindung ini senantiasa kita tempatkan di dalam diri kita yang terdalam dan tertinggi di dalam diri kita, ya. Kita saat ini di kehidupan ini mengenal ajaran Buddha karena tekad kita yang kuat, ya, dari kehidupan yang lampau, dan kita memiliki karma yang cukup, ya, karma baik yang cukup. Nah, semoga ya sada yang kita miliki kita jaga dari satu kehidupan ke kehidupan yang lain, ya, sampai terrealisasinya nibbana. Ini sada pun adalah sangat penting dalam seni menghadapi kehidupan ini. Ya, sada akan kita bawa ya dari kelahiran satu ke kelahiran yang lain. Nah, sada untuk siapa? Sada untuk diri kita sendiri, keluarga kita, ya, teman-teman komunitas wihara, ya, kita saling menguatkan, ya, sada pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ya. Nah, kemudian poin nomor 2. Poin nomor 2, slide selanjutnya. Nah, bagaimana seni menghadapi kehidupan ini kita mulai? Ya, kita mulai dari menerima, ya. Di sini dicontohkan lagi, ya, dicontohkan oleh Pangeran Siddhartha, ya. Seni menghadapi kehidupan kita mulai dari menerima dan menyadari kenyataan-kenyataan hidup sebagaimana adanya. Menyadari kenyataan hidup sebagaimana adanya. Nah, ini perlu kita renungkan bersama-sama. Nah, kita ceritakan ada satu contoh yang sangat luar biasa. Ini adalah saat pesta rakyat membajak sawah. Di situ hadir Pangeran Siddhartha beserta seluruh keluarganya, ayah ibunya, anggota kerajaan hadir di situ, dan seluruh rakyat hadir di situ. Seluruh anggota keluarga, anggota kerajaan, dan rakyat begitu hiruk-pikuk dan berbahagia. Nah, di situ Pangeran Siddhartha kemudian merenungkan, dia bergeser dari keramaian, di bawah sebuah pohon, beliau merenungkan ternyata di tengah hiruk-pikuk kebahagiaan dari rakyat dan semua anggota kerajaan, di situ ada derita yang dirasakan oleh sejumlah kerbau di sana. Ternyata kerbau-kerbau yang membajak sawah saat pesta rakyat di situ, mereka menderita. Nah, di situ menjadi perenungan Pangeran Siddhartha, oh ternyata kita berbahagia, kita seringkali berbahagia di atas penderitaan orang lain. Nah, ini perenungan yang pertama. Kemudian perenungan yang kedua, saat beliau bermeditasi di bawah pohon, setelah merenungkan tadi sejumlah kerbau yang menderita, di situ ada seekor kadal memakan semut. Ada seekor kadal memakan semut, kemudian tidak lama dari situ, kadal dimakan oleh seekor ular. Tidak lama dari situ, ular dimakan, ya, datang kawanan burung elang, ternyata ular dimakan oleh burung elang. Ular tersebut dimakan oleh burung elang. Nah, ternyata kenyataan-kenyataan hidup adalah yang kuat akan memakan makhluk hidup yang lebih lemah. Ternyata makhluk hidup saling memakan. Inilah kenyataan-kenyataan hidup, ya. Terkadang kita menyadari peristiwa-peristiwa ini, ya, kita sadari peristiwa-peristiwa ini, kita tentang kehidupan adanya perubahan yang silih berganti dari proses-proses itu, ya. Saat kita sesaat bergembira, tiba-tiba sesaat sedih, ya, silih bergantinya begitu cepat. Nah, kemudian yang selanjutnya, slide selanjutnya, yaitu di sini. Ada 4 peristiwa, kenyataan hidup berikutnya, yaitu poin nomor 2, kenyataan hidup berikutnya, yaitu 4 peristiwa yang ternyata Pangeran Siddhartha tanpa disengaja, ya, beliau keluar istana melihat terkejut sekali 4 peristiwa ini, yang ini kita renungkan bersama-sama, dan ini pun kita akan alami bersama-sama. Ternyata Pangeran Siddhartha terkejut. Kenapa? Sekali dia melihat pertama kali, ya, keluar istana, kenyataan-kenyataan hidup yang amat pahit. Kenyataan-kenyataan hidup yang amat pahit. Ternyata tidak seindah di dalam istana kenyataan-kenyataannya. Ya, tidak bergelimbangan harta,
kemudian tidak hidup bermewah-mewahan, tidak bergembira saat di dalam istana. Ternyata beliau melihat orang-orang sakit di situ. Beliau melihat orang-orang tua renta di situ. Kalau Bapak Ibu melihat di gambar, ya, di belakang saya, ya, di situ Pangeran Siddhartha begitu sedihnya. Baru pertama keluar istana melihat peristiwa-peristiwa yang sangat menyedihkan di situ. Ya, ada orang tua, ada orang sakit, ada orang tua renta. Dan beliau begitu terkejut ternyata ada jenazah di situ. Wah, kenapa di situ ada jenazah? Ternyata kita bisa meninggal, ya, bisa meninggalkan dunia ini dan yang ditinggalkan ada berupa jenazah di situ. Dan yang terakhir adalah beliau melihat pertapa. Kalau kita lihat gambar di belakang saya, ya, beliau melihat pertapa yang begitu tenang dan berbahagia, dan pangeran begitu tersadarkan, oh, ini jalan untuk melenyapkan penderitaan yang ada. Nah, peristiwa ini menyadarkan kita tentang kehidupan. Menyadarkan kita tentang kehidupan. Proses ini yang akan dialami kita semua. Proses ini yang akan kita alami kita semua. Orang-orang di sekitar kita, ya, orang-orang yang kita cintai, termasuk diri kita akan mengalami ini. Ya, akan mengalami sakit yang tidak tertahankan, ya, kemudian usia tua, ya, kemudian meninggal mati, ya. Nah, poin nomor 3, saya mau bahas poin nomor 3. Poin nomor 3, nah ini. Nah, Buddha mengajarkan apa? Kita bahas poin nomor 3. Nah, Buddha membekali kita bahwa kenyataan-kenyataan hidup yang ada, ya, Buddha membekali kita, yaitu kitab suci Tripitaka. Untuk mengarungi kehidupan ini agar kita mampu mengendalikan diri. Ya, kunci kita hidup di dunia ini perlu pengendalian diri, ya, dan berbahagia di berbagai kondisi. Nah, dengan Buddha membekali kita kitab suci Tripitaka. Ya, bagaimana semua sisi kehidupan, manis dan pahit, dapat kita terima sebagaimana adanya. Ya, usia tua seperti tadi pengalaman yang dialami oleh Pangeran Siddhartha, usia tua, sakit yang tidak tertahankan, kematian, kemudian kesulitan-kesulitan kehidupan, dapat kita sadari, dan ketika proses-proses tersebut datang pada kita dapat tetap berbahagia. Kenapa? Kok ada usia tua, kematian, kemudian sakit yang tidak tertahankan, kesulitan-kesulitan hidup, kenapa berbahagia? Ya, kita tetap akan berbahagia karena kita dapat dan telah mengenal Dharma, berlindung pada Buddha Dharma. Ternyata dengan kita telah mengenal Dharma, berlindung pada Buddha Dharma, kita dapat menerima proses-proses itu sebagaimana adanya. Ya, sebagaimana adanya. Nah, kitab suci Tripitaka ini, nah ini yang harus kita pegang, ya. Kita harus pegang, ya, menjadi pedoman hidup kita, dan menjadi pengendali untuk diri kita, ya. Kalau kita lihat, saya singkat saja, Vinaya Pitaka, ada Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, ya. Nah, kalau Vinaya Pitaka untuk peraturan para sangga, 227 untuk para biku, 311 untuk para bikuni, ya. Kemudian di situ ada Sutta Pitaka yang kalau kita biasa punya, yang mungkin di rumah masing-masing punya, di situ ada Dhammapada, ya. Kalau dalam Sutta Pitaka itu masuk dalam Khuddaka Nikaya. Kemudian ada Abhidhamma Pitaka, ya, keranjang nomor 3 Abhidhamma Pitaka, yaitu penjelasan-penjelasan tentang kejiwaan dan logika, ya, unsur-unsur proses batin psikologi. Nah, ini mudah-mudahan kita punya cita-cita untuk membaca lengkap Tripitaka kita, ya. Mudah-mudahan Tripitaka, kitab suci agama Buddha itu, kalau kita gambarkan ada di belakang saya, sebanyak itu. Dan mudah-mudahan kita punya cita-cita untuk bisa membacanya semua, ya. Kemudian yang perlu kita juga ketahui dalam seni menghadapi kehidupan yaitu hukum-hukum alam, hukum-hukum kebenaran mutlak yang harus kita renungkan, ya, resapi ke dalam diri kita. Di situ ada 4 kebenaran mulia, ya. Duka, sebab duka, akhir lenyapnya duka, dan jalan melenyapnya duka. Nah, itu juga
Ini adalah dharma yang perlu kita setiap hari. Karena proses ini kita jalani setiap hari, 4 kebenaran mulia itu. Ya. Kemudian yang kedua adalah karma dan tumimba lahir. Ya, proses-proses karma nanti kita akan contohkan ya di slide berikutnya. Kemudian ada 3 corak universal, sabe samkara anicca, sabe samkara dukkha, sabe samkara anatta. Kemudian sebab akibat yang saling mengkondisikan. Nah, ini terus kita renungkan ya sebagai seni menghadapi kehidupan. Tadi ada 4 kebenaran mulia ya, dukkha, sebab dukkha, kemudian terhentinya dukkha dan jalan terhentinya dukkha ya. Wiyadi pidukkha maranang pidukkang. Soka paridewa dukkha. Dusa dumanasa parya pidukkha. Patiyehi sampayugo dukkha. Piyehi wipayugo dukkha. Yampicang nala bati tampi dukang, sati tea pacupadana kanda piduka. Inilah kebenaran Arya tentang duka. Nah, ini jika kita resapi, kita renungkan, kita praktekkan, nanti tiba-tiba terjadi, kita alami sendiri dalam hidup kita, kita tetap akan merasa bersyukur, merasa bahagia karena telah mengenal Dharma. Di situ ada 5 kelompok kemelekatan duka, ya. Ada 5 kelompok kemelekatan duka, ada kelahiran, usia tua, kemudian penyakit, kemudian kematian, ya, kesedihan, ratap tangis, penderitaan jasmani, kemudian berkumpul dengan yang tidak disenangi, berpisah dengan yang dicintai, tidak memperoleh apa-apa yang diinginkan, ya. Nah, ini juga kita perlu renungkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Perlu kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian, nah ini perlu nih, jalan menuju lenyapnya duka. Ini perlu kita terus renungkan dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita lihat di belakang saya, 8 jalan utama ya dibagi menjadi 3. Moralitas, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Di situ ada ucapan benar, perbuatan, ya, penghidupan benar dalam kelompok moralitas. Kemudian kedua adalah konsentrasi samadhi, usaha benar, penglihatan, konsentrasi. Kemudian panya, kebijaksanaan, pemahaman dan pikiran benar. Ya, mudah-mudahan kita bisa terapkan nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini proses kehidupan kita. Buddha menyadarkan kita. Buddha menyadarkan kita. Proses kehidupan, kalau kita lihat di belakang kita, proses ini perlu kita sadari bersama-sama. Sehingga kita tidak cemas, kita tidak khawatir ketika kita sendiri, ya, orang yang kita cintai meninggalkan kita untuk selama-lamanya, meninggalkan dunia ini maksud saya. Kemudian Guru Agung Buddha telah menyadarkan kita bahwa kehidupan ini adalah rangkaian panjang, ya, rangkaian panjang dari kehidupan. Kita pernah hidup di berbagai kehidupan. Kalau kita lihat, Buddha menjelaskan ada 31 alam kehidupan. Di situ kita berada di tingkat nomor 5, ya, alam manusia. Dan mudah-mudahan dengan kita banyak berbuat baik, ya, kebajikan kita semakin hari semakin baik, kita menjadi sumber kebahagiaan untuk orang banyak, ya, kita akan terlahir kembali menjadi manusia atau naik tingkat, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari alam-alam tingkat rendah, ya. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, yaitu poin nomor 4 yang kita akan bahas di sini. Poin nomor 4 yaitu penting untuk kita rumah tangga, ya, suami, istri, anak, ya. Nah, di sini ada 2 sisi kehidupan kita, ya. Dalam Majjhima Nikaya nomor 99, Buddha menasihati kita untuk mengembangkan Brahma Wihara. Siapapun yang mengembangkan pikiran, ya, pikiran bahagia ini akan mengalami kebahagiaan surgawi pada saat ini
dan sekarang juga. Nah, ini kita ya, di dalam diri kita ada sisi baik ya, 3 akar kejahatan, kemudian ada tadi sisi kurang baik ya, 3 akar kejahatan, loba, dosa, dan moha. Kemudian ada sisi baik yaitu Brahma Wihara ya, meta, karuna, mudita, dan UPK. Nah, dari sisi kurang baik, loba, dosa, dan moha, keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin ini sedapat mungkin kita kendalikan, kita tekan. Sehingga pada akhirnya meminimalisir keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin. Di tengah COVID-19 ini, ya banyak dampak-dampak secara psikologi kita, secara usaha kita, ya. Ada yang di pandemi ini membaik, ada yang menurun, ya. Nah, ini kita mulai lihat dari sisi baik dan sisi kurang baik kita. Mana yang perlu kita kembangkan? Melihat orang lain lebih, ketika ada pandemi, usahanya malah maju, berkembang, ya rezekinya malah naik. Kita mau lihat yang mana, ya, dari sisi sifat baik yang mana atau kurang baik, ya. Kalau kita belum mengenal dharma, misalkan, ya, wah di situ ada kebencian akan muncul. Tapi ketika kita ya telah mengenal dharma dengan baik, sisi baik meta, karuna, mudita kita kembangkan dengan baik, ya. Cinta kasih tanpa pamrih, meta, ya. Belas kasih untuk pihak yang sedang tidak berbahagia, karuna. Mudita, rasa simpati, ya. UPK, keseimbangan batin. Ini penting. Ketika kita saat pandemi, waduh terasa usaha sulit, ya, rezeki mungkin tidak sebaik dulu. Keseimbangan batin itu kita muncul, ya, kita muncul karena kita mengembangkan sisi baiknya. Ya, kemudian melihat orang lain yang kesulitan, kita punya rasa simpati. Maka dari itu pentingnya kita datang ke wihara, belajar dharma, ya, belajar dengan para bante, para romo. Disitulah sisi-sisi yang perlu kita kembangkan, meta, karuna, mudita, dan UPK. Nah, ini ada contoh. Ada contoh yang Buddha alami, ya, yang Buddha alami sendiri, Guru Agung Buddha alami sendiri. Ya, pada saat pertemuan Buddha sedang membabarkan dharma, tiba-tiba ada pria tidak dikenal meludahi, mohon maaf ya, meludahi Guru Agung Buddha. Beberapa bante yang di sampingnya, samping Buddha spontan bereaksi keras. Kemudian ada Bante Ananda langsung mengangkat bicara. Ini benar-benar keterlaluan. Kita tidak boleh membiarkannya. Ya, dia harus dihukum. Jika dibiarkan, maka nanti semua orang akan melakukan hal yang serupa lagi. Kemudian apa reaksi dari Guru Agung Buddha? Guru Agung Buddha menenangkan Ananda. Ananda hendaknya tetap tenang. Dia tidak menghina saya. Dia itu orang asing dan sedang termakan hasutan orang lain tentang saya. Nah, luar biasa sekali, ya. Buddha benar-benar meneladani kita. Brahma Wihara, ya, betul-betul dikembangkan meta, karuna, mudita di dalam hati Buddha, ya, betul-betul dikembangkan, ya. Jika kita renungkan, ya, Buddha menjelaskan bahwa sebetulnya yang dia lakukan adalah meludahi pikirannya sendiri. Ya. Nah, dari cerita tadi bahwa kita, ya, Buddha sama sekali tidak responnya sangat baik, ya, tidak terpengaruh oleh respon dari luar, tetap dalam kondisi tenang selalu, ya. Kemudian selanjutnya adalah, nah ini contoh-contoh. Nah, mudah-mudahan kita contoh-contoh ini, ya, dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Seni menghadapi kehidupan. Kalau kita lihat gambar di belakang saya, itu adalah sebuah perahu yang begitu besar. Di situ ada layar yang begitu lebar, ketinggiannya pun dihitung. Untuk apa? Untuk dapat mengatasi jika sewaktu-waktu badai akan datang. Berlayarnya adalah di sebuah samudra yang luas, yang tiba-tiba
akan ada ombak yang begitu tinggi, ya, akan ada badai besar, tapi perahu tersebut tetap bisa mengendalikan perahunya. Nah, ini pun ya perumpamaan ini adalah seni menghadapi kehidupan. Kita siap ya, kita dapat mendesain diri kita ya untuk dapat menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang tadi kita bahas. Kita siap menghadapi kenyataan-kenyataan hidup. Ya, seperti tadi ya, membuat perahu yang begitu tangguh, layarnya lebar, tiangnya kuat ya. Kemudian perahunya didesain untuk meminimalisir tidak bocor ya. Kuat menghadapi badai sebesar apapun ya, sama seperti hidup kita. Kadang-kadang kita sedang bahagia-bahagianya dengan keluarga ya, dengan anak, dengan istri, dengan suami ya. Tiba-tiba orang yang kita cintai, mungkin saja orang tua, saudara dan lain-lain ya, sakit keras atau meninggalkan kita untuk selama-lamanya, atau usaha kita yang jadi sulit, roda kehidupan kita ada di bawah. Nah, ini ketika kita mendesain ya, menguatkan dengan cara apa? Berlatih ya, dengan cara berlatih ya, sehingga pondasi-pondasi kita kuat ya. Nah, di sini kita bisa membuat perahu yang tahan terhadap badai. Ya, di situ apa? Persiapan. Kita siapkan diri kita sebaik-baiknya, kemudian selalu waspada. Yang ketiga adalah introspeksi diri. Nah, kemudian contoh selanjutnya saya akan berikan perumpamaan, yaitu nah ini ya, siapa yang suka kopi, Bapak Ibu-ibu. Nah, di sini ada filosofi kopi ya, filosofi kopi ini. Kopi pahit dan gula yang manis. Ya, filosofi ini. Kopi diibaratkan perbuatan kurang baik kita ya, atau karma buruk kita ya, dari kita mulai lahir sampai kita saat ini, atau bahkan dari kehidupan sebelumnya. Ya, dari alam-alam sebelumnya. Nah, tetap akan berbuah seperti kita minum kopi ya. Kopinya tetap ada di situ. Bagaimana supaya tidak terasa oleh kita? Ya, supaya kopinya lambat laun mulai manis ya, mulai manis. Nah, kita mulai tambahkan di situ gula sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit ya, kita mulai banyak berbuat baik ya. Kita mulai sedikit belajar dharma step by step ya. Kemudian ada yang memerlukan bantuan kita bantu, kita kembangkan Brahma Wihara kita. Nah, di situ lambat laun kopinya akan terasa manis ya. Kopinya akan terasa manis ya, dengan perbuatan-perbuatan baik. Sejak kita semakin belajar dharma dengan baik, berlatih ya, menjadi sumber kebahagiaan yang lain, menjadi sumber kebahagiaan untuk yang lain ya. Kalaupun suatu saat buah karma buruk akan berbuah, namun tidak terasa untuk kita. Nah, ini seni menghadapi kehidupan ya. Perbanyak berbuat baik sehingga kita ketika kita minum kopi ya, yang awalnya pahit, lambat laun kopi tersebut akan terasa manis ya. Kemudian saya akan umpamakan lagi seni menghadapi hidup. Di situ ada metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu itu adalah di situ Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat di belakang saya. Di situ ada kupu-kupu. Ternyata sebelum menjadi kupu-kupu, di situ kupu-kupu adalah seekor kepompong. Kemudian seekor ulat. Nah, ketika menjadi kupu-kupu, ketika menjadi ulat, menjadi kepompong, diusir ya. Waduh, kalau ada di pohon ya, ada ulat, ada kepompong, diusir. Padahal itu nantinya akan menjadi kupu-kupu yang akan dipuji banyak orang karena keindahannya. Nah, ini juga terjadi pada diri kita. Terkadang kita hidup silih berganti, kadang-kadang kita ada di bawah, kadang-kadang ada di atas, ya, silih berganti pujian, celaan, kritikan, kita dapat terima dengan baik. Karena kita adalah metamorfosis seperti kupu-kupu. Dan itu akan silih berganti dalam
hidup kita, ya, akan silih berganti dalam hidup kita. Dan contoh bunga mawar yang di belakang. Ini adalah contoh tubuh badan jasmani kita juga, ya. Proses bunga dari kuncup kemudian mekar, ya, dilihat orang, kemudian lama-lama layu, lama-lama rontok, ya. Ketika kuncup mulai mekar dipuji banyak orang, kemudian layu, rontok, ditinggalkan. Nah, bagaimana supaya kita di kebun kita nih, di kebun mawar kita akan selalu terlihat bunga, di situ ada mawar yang selalu merekah, ya, hadir mawar setiap hari yang begitu merekah. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara kita selalu menanam. Menanam mawar, semakin banyak mawar yang kita tanam, di situ akan semakin banyak mawar yang bermekaran. Biar ada yang sudah layu, udah rontok, biarkan, tapi kita dapat melihat mawar-mawar yang lain yang sedang bermekaran dan bagus. Nah, kehidupan kita pun sama. Semakin banyak kita berbuat kebajikan, di situ akan semakin banyak mawar-mawar yang kita bisa lihat. Ya, mawar-mawar indah yang bisa kita lihat. Nah, selanjutnya seni menghadapi kehidupan. Seni menghadapi kehidupan, saya contohkan yaitu yang Arya Mahabiksu Asin Jinara kita. Luar biasa yang dicontohkan oleh Mahabiksu Asin Jinara kita untuk kita semua. Untuk umat Buddha Indonesia, ya, seni menghadapi kehidupan yang diteladani oleh yang Arya Mahabiksu Asin Jinara kita luar biasa. Kesederhanaan yang ditunjukkan. Saya contohkan ada beberapa foto beliau sangat senang di wihara-wihara, yaitu itu kurang lebih wiharanya di Lampung, ya. Ada masih bata-bata, kemudian ada bilik. Ya, beliau begitu sederhananya seperti itu, ya. Kemudian rendah hati. Beliau tunjukkan gestur tubuh Bante Asin saat bertemu dengan Presiden Soeharto, ya. Saat bertemu dengan Presiden Soeharto, Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat dan dhamma bisa melihat. Saya begitu terkaget-kaget begitu melihat gestur tubuhnya Bante Asin, begitu sangat rendah hati dan sangat hormat dengan orang lain, ya. Nah, ini menjadi teladan buat kita semua, ya. Cita-cita beliau ingin merangkul semua komunitas, ya. Di situ hadir Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, ya. Gus Dur, ya, Bapak Gus Dur, tokoh agama yang sangat dihormati, hadir dalam berbagai pertemuan, ya, hadir dalam kegiatan-kegiatan Bante Asin. Nah, paling atas Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa lihat Bapak Gus Dur hadir saat ulang tahun Bante Asin. Saya ingat saat itu begitu menyedihkan karena satu atau 2 tahun sebelum perayaan ulang tahun yang dihadiri oleh Bapak Gus Dur, Bante Asin, ya, perayaan ulang tahun Bante Asin sempat digagalkan, ya, sempat digagalkan dengan berbagai alasan oleh pihak-pihak tertentu. Begitu menyedihkan. Tapi Bante Asin bisa menerimanya. Beliau saat itu, ya, kurang lebih 2 tahun sebelum itu, ya, di Hilton Convention Hall, mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu juga menjadi saksi di situ. Begitu banyak Shanghai yang hadir dari dalam dan luar negeri, ya, pintu menuju dalam gedung ditutup dan tidak boleh masuk, padahal semua tamu undangan sudah hadir. Tapi Bante Asin tidak ada kemarahan di situ. Tidak ada kemarahan di situ. Ya sudah. Bante Asin bilang apa? Ya sudah. Kita merayakan di sini saja. Jadi dirayakannya di depan pintu gedung tersebut. Luar biasa. Bante Asin begitu menerimanya walaupun di ini orang, ya, tidak baikin orang lah. Nah, ini menjadi contoh untuk kita bersama, ya. Mudah-mudahan juga kita bisa terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada satu contoh lagi. Gus Dur ketika itu menjadi presiden, ya, beliau
ada di Istana Cipanas, ya, beliau ada di Istana Cipanas, beliau ingin mengunjungi Kuti Bante Asin. Jadi kalau lihat foto, Bapak Ibu bisa lihat di nomor 3, itu adalah Kuti Bante Asin yang bentuknya bilik, ya, bentuknya bilik, dihadiri oleh seorang presiden, ya, Bapak Kiai Abdurrahman Wahid, dan dihadiri oleh seluruh menteri Pak Gus Dur ke sana. Ya. Nah, ketika itu apa yang membuat kita terenyuh di situ? Ketika itu datang tiba-tiba pagi-pagi, ya, pas pampres dari istana, ya, untuk melihat kondisi Bante Asin, ya, kutinya Bante Asin, kemudian memohon izin kepada Bante Asin akan hadir Bapak Presiden ke tempat ini. Kemudian Bante Asin begitu terkejut, oh, Bapak Presiden akan hadir ke sini, Bapak Gus Dur akan hadir di sini, tidak usah, ya, biar saya saja yang datang ke Istana Cipanas, ya. Kemudian ajudan Bapak Pas Pampres tersebut menelpon, menghubungi Bapak Gus Dur. Bapak Gus Dur menjawab apa? Tidak, saya yang akan mengunjungi guru saya, Bante Asin, ke sana, ya. Nah, di situ terjadi ternyata 2 orang guru yang sangat luar biasa, saling merunduk, ya, saling rendah hati, ya, saling menghormati di situ. Nah, inilah seni menghadapi kehidupan yang dicontohkan oleh Bante Asin, ya, luar biasa. Nah, ada satu puisi yang luar biasa. Puisi ini dibuat oleh Yang Mulia Dharma Suryabumi Mahatera. Saya ambil dari buku Menemukan Dharma, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah luar biasa. Saya sangat terkagum-kagum juga dengan mengagumi Bante Suryabumi, karena Bante Suryabumi, kemudian Bante Jinadamo, ya, Bante-Bante senior yang sangat setia dengan gurunya, ya. Nah, di sini ada sebuah puisi yang sangat luar biasa. Beliau menulis puisi untuk gurunya dengan judul Kesederhanaan. Saya bacakan, ya. Kesederhanaan. Saya masih ingat ketika guruku baru pulang dari Belanda. Beliau menasihati saya agar menuntut hidup sederhana dan bebas. Agar menuntut hidup sederhana dan bebas. Dalam kesederhanaan, beban batin akan menjadi ringan. Dengan demikian, batin akan memiliki kekuatan. Dengan bebasnya diri, kita akan mempunyai keberanian yang wajar. Nah, ini puisi yang sangat luar biasa, ya, yang dibuat sendiri oleh Yang Mulia Dharma Suryabumi Mahatera untuk Bante Asin, ya, tentang kesederhanaan yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh gurunya, ya, yaitu Mahabiksu Asin Jinara kita. Dan mudah-mudahan kita ini adalah salah satu juga kunci, ya, seni menghadapi kehidupan, kesederhanaan. Kemudian ada contoh kasus lagi. Ada contoh kasus lagi, dan mudah-mudahan kita semua juga dapat membuat hari tua kita dengan bahagia. Ya, setelah kita membahas hari ini seni menghadapi kehidupan, ya, semoga kita di hari tua kita berbahagia. Nah, saya akan mengutip Sabda Buddha, ya, Guru Agung Buddha bersabda dalam Dhammapada 333. Bermoral baik sampai umur tua adalah kebahagiaan. Keyakinan yang teguh adalah kebahagiaan. Pencapaian kebijaksanaan adalah kebahagiaan. Tidak berbuat kejahatan adalah kebahagiaan. Foto yang ada di belakang saya, ya, Bapak Ibu, sahabat-sahabat dalam Dharma, ini adalah seorang umat yang sangat luar biasa. Ini adalah seorang umat yang sangat luar biasa bernama Ibu Puspa. Usianya saat ini 90 tahun. Usianya saat ini 90 tahun. Dan sebelum pandemi, ya, sangat aktif di wihara. Ya, kita bersama-sama dengan sangga, ya, bersama-sama dengan sangga, ya, pengurus wihara, pengurus komunitas persamuan, ya, senantiasa mempersiapkan
untuk bagaimana umat ya mempersiapkan ketika sudah mulai lanjut ya, selalu dalam kondisi berbahagia, pikiran tenang, dan tekad berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini penting ya, terus kita berikan terus penjelasan untuk para umat ya, sehingga nanti saat kita memasuki usia tua tetap dalam kondisi berbahagia selalu, tetap dalam kondisi menjaga sada selalu ya, menjaga sada, berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tetap terjaga sampai akhir menutup mata. Ya, sampai akhir menutup mata. Nah, ini adalah juga seni menghadapi kehidupan. Sampai pada usia tua sekalipun kita tetap dalam kondisi berbahagia selalu. Tetap dalam kondisi berbahagia selalu. Ketika kita nanti sampai mau menutup mata, kita tetap berpegang teguh pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Di kelahiran selanjutnya pun kita memiliki peluang yang besar untuk berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Saat ini kita di kehidupan saat ini ya, bertemu dengan ajaran Buddha ini adalah buah dari tekad kita di kehidupan-kehidupan yang lampau. Ini adalah buah karma baik kita di kehidupan-kehidupan yang lampau. Makanya kita mudah ya terkondisikan ya, walaupun jauh dari wihara tetap kita terkondisikan bisa mengenal ajaran Buddha, bisa mempunyai tekad yang kuat berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, ini terus kita jaga terus ya sampai kita nanti menutup mata. Kemudian saya akan contohkan lagi, yaitu di sini ada pohon, ternyata pohon saat musim kemarau dia menggugurkan daunnya. Ya, nah ini sebelum nanti kita uraikan, saya akan mengambil sabda Buddha, Guru Agung Buddha dalam Dhammapada 379. Tegurlah diri sendiri oleh diri sendiri. Ya. Tegurlah diri sendiri oleh diri sendiri. Perhatikanlah diri sendiri oleh diri sendiri. Ya. Dia yang melindungi dirinya sendiri dan yang penuh kesadaran, oh biku, dia akan hidup bahagia. Ya, selalu kita menegur ya, tidak perlu ditegur oleh orang lain, kita tegur diri kita sendiri ya, sesuai dengan dharma ajaran Buddha. Nah, si pohon tadi kalau kita lihat dari gambar, pohon ketika musim kemarau dia menggugurkan daunnya. Menggugurkan daunnya. Kenapa? Menggugurkan daunnya supaya penguapan ya air saat musim kemarau dia tekan ya, tidak banyak penguapan air dari daunnya. Kemudian daun-daun yang berguguran di sekitar pohon tersebut sehingga daerah tersebut menjadi lembab ya, menjadi lembab, kemudian ada tetesan-tetesan air di situ. Nah, ini juga perlu ya, perlu menjadi seni dalam hidup kita. Pandai-pandailah beradaptasi terhadap perubahan yang ada. Pandai-pandailah beradaptasi. Karena setiap hari ya, setiap minggu, setiap bulan perubahan-perubahan itu terjadi dalam diri kita. Ketika kita pandai beradaptasi terhadap perubahan, ya, sabe samkara anicca, perubahan-perubahan itu kita senantiasa berbahagia selalu. Ya, nah ini saya contohkan lagi. Ada dua lagi ya, Bapak Ibu. Saya akan contohkan di situ ada manusia gerobak. Manusia gerobak ya selalu tersenyum. Ibu tersebut di belakang ya tersenyum ya walaupun kondisinya ya seperti itu ya, senantiasa tersenyum. Cinta tanpa batas. Mata yatang niang putang ayu saeka putang manurake. Ewampi sababutesu manasang bawaye aparimana. Bagaikan seorang ibu yang melindungi anak tunggalnya dengan mempertaruhkan nyawanya sendiri, demikianlah hendaknya pikiran yang penuh cinta kasih terpancar kepada semua makhluk tanpa batas. Ya, walaupun kita dalam kondisi sulit, ya, tetap senantiasa tersenyum, ya, tetap kondisikan batin kita tetap bahagia.
di sini Bapak Andri Wongso, ya. Bapak Andri Wongso, motivator nomor 1 di Indonesia. Ya, beliau adalah seorang Buddhis juga. Saya akan ambil kata-kata beliau. Setiap hari adalah hari baru yang harus kita sambut. Dengan semangat baru, jika kita punya target untuk diraih hidup, tentu hidup ini akan lebih bermakna. Nah, mudah-mudahan setiap hari kita adalah hari baru. Ya, senantiasa seni menghadapi hidup adalah setiap hari adalah hari baru terus, baru dan baru terus. Seperti kita tadi menanam bunga mawar, ya setiap hari kita tanam bunga mawar sehingga di kebun mawar kita senantiasa ada bunga yang bermekaran. Ya, biarkan tidak apa-apa. Karena proses kehidupan, ada yang layu, ada yang rontok, ya berjalan. Tapi ketika kita banyak menanam bunga mawar di situ, ya kita akan melihat setiap hari bunga mawar yang indah. Terakhir, Bapak Ibu, sahabat-sahabat dalam, ya, nenek moyang bangsa Indonesia telah memberikan karya yang terbaik, yaitu Candi Borobudur. Ya, kita semua umat Buddha Indonesia pun punya, ya, dapat berkarya untuk keluarga kita dari yang terkecil dulu. Keluarga kita, komunitas kita, ya, komunitas wihara kita, bagaimana kita bisa menggerakkan umat di wihara kita, bagaimana kita bisa menggerakkan keluarga kita untuk belajar dharma di wihara, bagaimana kita bisa menggerakkan banyak kegiatan di wihara, bagaimana kita bisa menyokong anggota sangga sehingga anggota sangga bisa ada di wihara kita, gitu ya. Nah, ini perlu juga kita bisa menghasilkan karya yang terbaik, ya, menghasilkan karya yang terbaik seperti nenek moyang bangsa Indonesia, ya, membuat karya yang terbaik yaitu Candi Borobudur, ya, didirikan oleh Raja Mataram kuno dari Wangsa Sailendra bernama Sparatungga, ya, pada tahun 824, dan ini pun terjadi pada 824 Masehi, ya, jauh sebelumnya. Nah, kita sekarang ada di tahun 2021. Marilah kita di sisa umur kita, ya, kita berkarya. Apa saja seni menghadapi hidup kita, karya-karya terbaik apa saja yang kita bisa lakukan, ya. Terkecilnya diri kita sendiri, keluarga kita, ya, kemudian komunitas-komunitas, persamuan umat, bagaimana kita menggerakkan supaya menjadi tumbuh besar dan berkembang. Dan terakhir, sang pelopor kebangkitan agama Buddha di Indonesia pun telah menghasilkan karya yang luar biasa. 500 tahun umat Buddha, ya, agama Buddha Indonesia mati suri. Sang pelopor Mahabiksu Asin Jinara kita telah menghasilkan karya yang luar biasa untuk kita semua, ya, membangkitkan, menggerakkan agama Buddha di Indonesia dari tahun 1953, ya, umurnya kira-kira 35 tahun, tapi sudah bisa mengumpulkan seluruh elemen-elemen Buddha, umat komunitas-komunitas Buddha yang ada, menggerakkan, ya, membuat perayaan Trisuci Waisak di Candi Borobudur, kemudian sampai pada akhirnya agama Buddha diakui di Indonesia adalah sebuah mahakarya yang luar biasa untuk kita dan kita syukuri bersama. Ya, mudah-mudahan kita bisa mencontohkan dari yang ada, ya, mulai tadi dari Candi Borobudur, kemudian Bante Asin. Slide terakhir adalah sebuah piala. Piala ini akan diserahkan untuk yang menang. Menjadi pemenang untuk diri kita sendiri, menjadi berkarya kebahagiaan orang-orang di sekitar kita. Ya. Menjadilah sumber kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kita. Torehkan tinta indah untuk menjadi sumber kebahagiaan banyak orang. Semoga di sisa umur kita dapat bermanfaat untuk banyak orang dan berkarya yang terbaik untuk kita semua. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi, untuk keluarga, dan kita semua. Terima kasih.
Terima kasih Romo Bambang atas sharing Dharma yang luar biasa malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan membuka sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan Romo Bambang. Saya bacakan ya Romo. Ya. Ini yang pertama dari Saudara Robin. Mau bertanya sama Romo Bambang, pernah tidak merasa bahwa hidup ini tidak pernah adil? Orang jahat umurnya panjang, orang pelit malah kaya raya, dan orang dengki malah cantik. Bagaimana cara kita menerimanya? Silakan Romo. Ya, saya akan buka slide tadi. Saat peristiwa Buddha, Guru Agung Buddha diludahi ya oleh seorang pria tidak dikenal. Sama sekali Guru Agung Buddha tidak merespon negatif terhadap lingkungan sekitar. Tetap batinnya terkendali, ya, pikirannya terkendali, ya, keseimbangan batinnya terkendali. Ya, perbanyaklah berbuat baik, ya. Jangan kita hindarilah untuk respon-respon dari pihak luar yang negatif. Ketika kita banyak menanam pohon bunga-bunga mawar yang indah, ya secara otomatis kita akan melihat menghasilkan bunga-bunga mawar yang indah. Biarkan orang lain menanam bunga-bunga bangkai, misalkan ya, mohon maaf ya, bunga-bunga bangkai, biarkan saja orang lain yang akan menerimanya. Kita tanamlah bunga-bunga mawar yang indah, sehingga kebun kebajikan kita, ya, bunga mawar akan tumbuh, kita bisa lihat setiap pagi bunga mawar kebajikan yang telah kita lakukan. Ya, orang lain berbuat kurang baik kepada kita, biarkan kita hindari respon-respon negatif, ya, karena mereka tanpa disadari juga membuat pohon perbuatan kurang baik, ya. Nah, kita buat pohon kebajikan kita sendiri sehingga bunga mawar setiap hari, setiap pagi merekah di kebun mawar kita. Ya, begitu Romo David. Mudah-mudahan menjawab Bapak Robin ya. Oke Romo, terima kasih. Berarti intinya kita tidak perlu iri ya Romo, melihat orang lain sukses atau lebih cantik dari kita ya. Intinya kita harus terus berbuat kebajikan ya. Setiap orang memiliki karmanya sendiri, masing-masing memiliki karmanya sendiri, dan tidak mungkin akan tertukar karma kita dengan orang lain. Kondisi-kondisi saat ini kita adalah hasil dari perbuatan kita sebelum saat ini, bahkan dari kehidupan-kehidupan masa lalu kita. Ya, kita tidak perlu iri dengan orang lain, perbanyaklah perbuatan baji kita, sehingga nanti suatu saat pasti akan kita panen kebajikan-kebajikan yang telah kita lakukan. Ya, begitu, Romo David. Terima kasih, Romo. Ini ada pertanyaan lagi, Romo, dari Bapak Suratman. Namo Buddhaya, izin bertanya, kalau berbicara seni berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan karya. Artinya hidup bisa dibuat sedemikian rupa sehingga hidup ini menjadi indah seperti apa yang diharapkan. Bagaimana jika karma buruk seseorang yang pernah diperbuat kemudian berbuah pada kehidupan saat ini, sehingga membuat hidup ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, Romo? Ya, seperti tadi kita contohkan, di situ ada filosofi kopi ya, kopi yang pahit dan gula yang manis. Mungkin kita dulu ya, dari semenjak sekarang sampai kita waktu kita lahir atau bahkan di kehidupan-kehidupan yang lampau kita pernah berbuat menanam karma-karma buruk, ya itu biarkan, ya lupakan itu. Itu menjadi pelajaran kita evaluasi sedapat mungkin nanti dari sekarang sampai sisa umur hidup kita tidak ulangi lagi. Nah, perbuatan yang kurang baik dari sekarang sampai sebelum-sebelumnya, nah ini tetap akan berbuah. Jadi perbuatan kita tetap akan berbuah. Nah, bagaimana caranya supaya nanti buah dari karmanya tidak terasa, gitu ya? Nah, banyaklah berbuat kebajikan. Seperti filosofi tadi kopi, ya. Judulnya kopi, tapi ketika kita
kasih gula terus akan terasa manis. Ya kopinya tetap ada di situ, tapi akan terasa manis. Ketika kita berbuah karmanya, misalkan kita sakit, ya, ketika kita sakit, kita punya karma baik di situ. Kita mendapatkan dokter yang baik, mendapatkan fasilitas rumah sakit yang baik, ya, kemudian tetap ada komunitas yang mendoakan kita, para romo, bante, mendoakan kita untuk cepat sembuh. Ya, nah ini adalah usaha-usaha kita agar buah dari karma buruk yang nantinya akan berbuah tidak terasa oleh kita. Malah kita akan berpikir, wah, apakah karma buruk kita sudah berbuah ya? Nah, ini karena tidak terasanya itu kita meminum kopi seperti tadi. Nah, gitu, Romo. Romo Oke, David. Romo. Ya. Terima kasih, Romo. Ada pertanyaan lagi, Romo, dari Ibu Leni Mulyawati. Menyambung pertanyaan Saudara Robin, jadi sebaiknya kita menghindari orang-orang yang negatif tersebut, ya Romo. Ya. Jadi misalkan di lingkungan kita banyak orang-orang yang negatif, Romo. Bagaimana kita menghadapinya, Romo? Kita lihat filosofi bunga teratai. Ketika kita sudah mampu, punya dharma yang cukup, gitu ya, berada di komunitas dengan tindakan pikiran yang negatif, gitu ya. Kalau kita sudah kuat, kita bisa gunakan filosofi teratai. Ya, di situ teratai berada di sebuah kolam lumpur, tapi bisa menghasilkan bunga yang sangat indah. Ketika kita dharma kita rasa, waduh, takutnya kita malah yang terbawa komunitas yang negatif, kita yang terbawa, ya kita atur waktunya, mungkin belum pas gitu ya. Nah, kita cukupkan dulu, belajar lagi dharma dengan baik, ya, bertemu dengan guru-guru dharma. Ketika kita sudah mengatakan bahwa saya sanggup nih di komunitas ini banyak yang negatif, tapi saya coba untuk seperti lilin, ya, filosofi lilin bisa menerangi kegelapan di situ. Kita akan coba untuk mulai menerangi kegelapan, ya, mulai energi-energi positif, ya, kita pancarkan, ya, sehingga lambat laun energi-energi negatif itu mulai menghilang dan didominasi oleh energi-energi positif. Nah, mudah-mudahan kita semua, ya, saya sangat kenal orang pandai ya enggak, Bu Leni. Saya juga sering melihat kegiatan-kegiatan yang luar biasa dari Ibu Leni, ya. Pelayanan umatnya sangat luar biasa, ya. Setiap hari itu sibuk dengan kegiatan-kegiatan pelayanan umat, ya, mulai dari Cilincing, mulai dari di Cibinong, rumah duka beliau jalan. Nah, itu salah satu hal yang sangat luar biasa dan jadi contoh juga untuk kita, gitu. Ya, Romo, David, mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ya, terima kasih Romo. Ya. Mudah-mudahan menjawab ya, Bu Leni. Kemudian ada pertanyaan lagi, Romo, dari Bapak Alfon. Jika kita melakukan kebaikan, tentu kebaikan itu pasti datang ke diri kita juga. Apakah suatu kebaikan tersebut tidak terjadi salah alamat, dan apakah karma baik kita berhubungan dengan orang tua dan leluhur kita, Romo? Terima kasih. Ya, nah, seberapa besar kebaikan itulah yang akan kita dapatkan. Ini ajaran Buddha luar biasa, ya. Seberapa besar yang kita berikan, itulah yang akan kita dapatkan. Dan itu tidak akan salah alamat. Ya, kita lahir ke dunia ini, semua kondisi-kondisi pun akan saling berkaitan. Kenapa kita saat lahir kok orang tuanya, ayah kita kok ini, ibu kita kok ini betul-betul ada ikatan karma, ya, mengkondisikan semua. Ada orang lahir ke dunia ini disambut, orang lahir ke dunia ini disambut, ya. Disambut karena memang sudah bertahun-tahun didambakan seorang anak, ternyata lahir beliau itu. Ada di lain sisi orang lahir malah dibuang. Mohon maaf ya, dibuang misalkan di pom bensin atau di toilet, ya, mohon maaf ya. Nah, ini terjadi juga dan itu tidak akan pernah salah alamat.
Semua adalah hasil buah karma kita sendiri, ya. Itu adalah hasil buah karma kita sendiri. Nah, bagaimana dengan leluhur, orang tua, semua punya ikatan karma dengan kita, ya. Semua punya ikatan karma dengan kita. Nah, makanya di setiap doa yang kita panjatkan, doa dalam Buddhis adalah bukan untuk meminta-minta. Doa dalam Buddhis adalah doa harapan supaya kita mempunyai kesempatan untuk berbuat baik yang banyak. Kita tidak perlu meminta-minta, ya. Kita tidak perlu meminta-minta. Dengan kita punya kesempatan berbuat baik yang banyak, ya, disitulah akan berbuah karma baik, berbuah. Makanya tadi kita bahas, ketika kita berada roda di bawah, bukan kita malah meninggalkan kebajikan, ya. Misalkan di dompet kita biasanya ada nilainya, ya, mohon maaf ya, saya contohkan misalkan 500.000. Wah, di dompet kita biasanya sebelum pandemi ini ada 500.000, sekarang 50.000 aja susah misalkan. Tapi kita tetap sisihkan itu untuk berbuat baik. Kalau ada saudara, ada teman yang membutuhkan, tetap kita paksa, kondisikan itu untuk berbuat baik. Nah, ketika disitulah roda kehidupan kita, tanpa terasa itu menjadi power yang kuat untuk kita berada di atas kembali. Itu, lambat laun, usaha kita akan lancar kembali. Nah, itu tidak perlu kita minta. Perbanyak terus berbuat baik. Seperti tadi kita contohkan, umpamakan menanam bunga mawar. Ya, kita tanam banyak, sehingga ketika kita menanam begitu banyak mawar, ya, ketika kita begitu banyak menanam mawar, biarkan walaupun nanti sudah ada yang layu, sudah ada yang rontok, tapi di situ masih banyak bunga mawar yang bermekaran yang bisa kita lihat. Ya, makanya ketika kita kaitkan dengan leluhur, dengan orang tua, misalkan sudah meninggal, ya, tetap kita lakukan pelimpahan jasa. Ya, lakukan pelimpahan jasa dengan sada yang kuat, ya, dengan konsentrasi yang kuat. Kita salurkan energi karma baik kita, ya. Kita senantiasa mengingat, menghormat, ya, jasa-jasa beliau, ya. Kita dedikasikan semoga leluhur kita, orang tua kita yang sudah meninggal tetap dapat bertemu dengan kondisi-kondisi yang mulia, ya, dapat bertemu dengan kondisi-kondisi yang baik, dapat bertemu dengan ajaran-ajaran kebenaran, dapat berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha di alam manapun, ya, dan mudah-mudahan juga di alam berbahagia, ya, itu. Nah, untuk suami dan istri saya ada tips sedikit. Ini udah waktunya habis belum, Romo? Romo David? Sebentar lagi. Belum ya. Nah, ini tips untuk nanti Romo Pujimin ingetin juga ya kalau waktu habis nih. Tadi udah ingetin saya. Nah, untuk tips nih, untuk pasangan suami istri, tekadkan dalam hati kita, ya, dalam berumah tangga, ya, kita bertemu dengan istri kita pun adalah sebuah tekad. Tekad di kehidupan yang lampau. Semoga saya, walaupun ini bukan sebuah kemelekatan, ya, bukan sebuah kemelekatan, tapi sebuah tekad untuk bertemu kembali, saling mendukung kembali, ya, saling menguatkan kembali, untuk bertemu suatu saat. Saya berharap bertemu lagi dengan kamu, bertemu lagi dengan istri saya, sehingga kita bisa saling menguatkan lagi, saling belajar dharma kembali bersama-sama. Nah, ini kita saat ini punya karma juga dengan istri kita, ya, dengan suami kita, karena di kehidupan yang masa lampau pun kita punya tekad. Kita saat ini mengenal ajaran Buddha, terkondisikan dengan ajaran Buddha dengan baik pun, ini adalah sebuah tekad di kehidupan yang lampau. Makanya sering banyak contoh-contoh di kita, ya, berasal dari tempat yang lain atau ajaran yang lain, tapi dengan kondisi punya tekad yang kuat, terkondisikan tuh bertemu dengan ajaran Buddha, bisa berlindung pada Buddha, dan mudah menerima ajaran Dharma, gitu ya, mudah menerima. Itu juga satu buah
buah karma baik dan tekad kita ya di kehidupan yang lampau gitu. Ya, Romo David ya. Mudah-mudahan menjawab. Baik. Ya. Terima kasih Romo. Kata Bu Leni Mulyawati, gas terus Romo, waktunya sampai tengah malam katanya Romo. Nggak apa-apa ya Romo ya. Ya. Bu Leni juga banyak ngasih contoh saya sering lihat di media sosial. Bu Leni itu juga di grup Pandita Jabar itu memberikan contoh yang baik juga untuk kita semua ya. Tidak mengenal waktu ya. Tiap hari dia ada kadang-kadang di rumah sakit bacakan doa, di duka. Setiap hari ada kegiatan. Itu tanpa disadari itu kita menanam bunga-bunga mawar yang indah. Ya, tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari, kebajikan-kebajikan itu menjadi kebiasaan kita. Nah, dan itu nanti akan dicontohkan oleh suami kita, oleh istri kita, oleh anak kita. Ya. Maka dari itu, cerminan kita adalah tanyakan orang-orang terdekat kita. Suami kita tanyakan. Istri kita tanyakan. Anak kita tanyakan. Bahagia nggak hidup dengan papa? Bahagia nggak hidup dengan mama? Bahagia nggak jadi anak papa? Bahagia nggak jadi anak mama? Di situ kita tanya, ya. Kadang-kadang ada efek vibra energi nih. Kalau orang galak itu dia nggak marah aja, kita ada di sampingnya, waduh, jangan deket-deket lah, nanti kena marah gitu ya. Nah, ketika kita punya vibrasi energi kebaikan, energi cinta kasih, orang-orang akan dekat dengan kita dan senang bertukar pikiran dengan kita, ya, belajar dharma bersama, nah gitu. Ya, gitu, Romo David. Baik, terima kasih Romo. Oke Romo, mungkin untuk sesi tanya jawabnya sudah cukup. Mungkin Romo Bambang bisa menyampaikan closing statement untuk sharing dharma malam hari ini, Romo. Silakan. Ya, semoga ya dengan hari ini seni menghadapi kehidupan kita bisa berkarya yang terbaik ya di sisa umur kita. Waktu kita tidak panjang ya, dalam sekejap mata saja ya kita akan meninggalkan dunia ini. Nah, berkaryalah mulai hari ini dan seterusnya. Yang sudah banyak berkarya perbanyak lagi. Yang masih sedikit, ayo kita sama-sama. Setiap hari adalah hari baru untuk kita. Kita torehkan karya kita di tinta emas kita seperti tadi terakhir dalam slide kita, di situ adalah piala kita, sehingga suatu saat nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan dikenal banyak orang. Seperti Mahabiksu Asinjinara kita, itu begitu luar biasa. Beliau saat meninggal dunia, ya di Wihara Ekayana itu ribuan orang akan melayat beliau. Dan saat mengantar ke Lempasing Lampung, itu satu kapal feri penuh pengantar Bante Asin. Bayangkan, satu kapal feri penuh. Itu kalau dijajarkan mobilnya saat turun dari Bakahuni, itu hampir kurang lebih 2 kilometer yang mengantar Bante Asin dari Wihara Ekayana ke Lampung. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi teladan buat kita semua. Kita torehkan yang baik sehingga mulai dari keluarga kita, ya, mulai dari keluarga kita, diri kita sendiri, keluarga kita bentuk keluarga yang bahagia, ya, kita menjadi sumber kebahagiaan untuk yang lain, ya. Komunitas-komunitas persamuan juga kita gerakan untuk semakin belajar dharma dengan baik dan semangat, ya. Itu saja, Romo, mudah-mudahan semua sehat selalu, ya. Semoga kita semua bisa melewati pandemi COVID-19 ini dengan kuat, ya, karena Buddha mengajarkan kita kuat dan terampil dalam mengarungi kehidupan ini. Terima kasih, Romo David. Bambang, atas sharing dharma yang telah disampaikan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Sehat selalu, Romo Bambang. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada para panitia sekalian yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk sharing Dharma dan menjadi moderator malam hari ini. Mohon maaf apabila selama acara terdapat kekurangan, dan kami akhiri dengan mengagungkan Guru Agung junjungan kita. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.